Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Sadri dengan NIM M0403241026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir desain pengalaman pengguna, yaitu analisis UI UX pada aplikasi Guardian ID. Nah, untuk gambaran umum dari aplikasi ini, yaitu sebuah aplikasi mobile yang digunakan untuk membeli produk kesehatan atau perawatan diri secara online. Nah, lalu ada tas yang saya lakukan analisis di aplikasi ini, yaitu berfokus pada registrasi dan login akun. Tas ini berfokus pada proses pembuatan akun baru dari pengguna baru sebelum masuk ke aplikasi tersebut. Nah, tentunya yang ingin dicapai user ingin membuat akun pribadi agar dapat mengakses fitur-fitur yang ada di Guardian ID. Nah, lalu ada tujuan utamanya, yaitu user berhasil membuat akun dan masuk ke halaman akun Guardian ID. Lalu tujuan pendukung, user dapat memahami instruksi registrasi, menyelesaikan verifikasi akun, memilih metode login yang sesuai, dan merasa yakin bahwa akun berhasil digunakan. Lalu ada device dan lingkungan penggunaan. Dalam penggunaan nyata, tas dilakukan melalui smartphone dan dengan koneksi internet. Nah, lingkungan penggunaannya itu bisa di beberapa tempat atau fleksibel, seperti di rumah, kampus, tempat kerja, atau saat pengguna sedang beraktivitas. Lalu ada stakeholder, yang pastinya yang pertama ada pengguna, yaitu pengguna baru dari aplikasi Guardian ID sendiri. Yang kedua yaitu ada tim produk atau UX Guardian ID yang bertanggung jawab untuk merancang alur registrasi dan login agar mudah dipahami. Lalu ada developer tim teknis, yaitu mengolah sistem autentikasi, validasi data, dan OTP. Lalu ada tim bisnis, yaitu yang berkepentingan terhadap keberhasilan registrasi pengguna yang berhubungan dengan membership promo dari aplikasi tersebut. Lalu ada customer support, itu berperan membantu pengguna jika terjadi kendala saat proses registrasi ataupun login atau kendala lainnya. Nah, lalu ada target user dari aplikasi ini, yaitu pengguna dengan usia 18 sampai 25 tahun, terutama mahasiswa atau pekerja muda yang menggunakan smartphone dan terbiasa melakukan pembelian produk secara online. Lalu masuk ke usability goals dari tas ini. Yang pertama adalah effective to use, di mana pengguna berhasil membuat akun, menyelesaikan verifikasi, dan login ke halaman akun tanpa terhenti. Yang kedua ada effective to use, di mana pengguna dapat menyelesaikan proses registrasi dan login dengan langkah yang jelas, dengan waktu yang wajar atau secukupnya, serta tanpa pengulangan yang tidak perlu. Yang terakhir ada easy to learn, di mana pengguna dapat memahami alur registrasi dan login sejak pengguna pertama tanpa membutuhkan bantuan tambahan. Lalu ada UX goal dari tas ini. Yang pertama satisfying, di mana pengguna merasa puas ketika melakukan proses registrasi dan login. Yang kedua ada helpful, di mana pengguna memahami langkah yang harus dilakukan, terutama saat verifikasi, login, atau muncul pesan error atau kesalahan. Yang ketiga ada motivate, di mana setelah melakukan proses registrasi dan login, pengguna terdorong untuk melanjutkan penggunaan aplikasi setelah akun berhasil dibuat. Lalu ada risiko yang akan terjadi apabila alur tersebut tidak dirancang dengan baik. Yang pastinya paling fatal yaitu pengguna berhenti dan tidak lagi menggunakan aplikasi tersebut. Jadi sebelum pengguna belum berhasil registrasi akun karena alurnya panjang, jadi pengguna terpaksa berhenti dan tidak jadi menggunakan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya ada user research yang kita lakukan di periode UTS kemarin. Mungkin di sini saya jelaskan atau ulas secara singkat saja. Nah, kita melakukan metode empathy interview dengan 3 responden, yaitu mahasiswa berusia 18 hingga 22 tahun yang pertama kali menggunakan aplikasi Guardian ID dan mencoba melakukan registrasi akun. Nah, untuk registrasi akun, mengapa kita menggunakan empathy interview? Karena empathy digunakan untuk memahami pengalaman pengguna secara mendalam, sehingga kita paham dari perasaan pengguna saat melakukan tes tersebut. Lalu ada beberapa pertanyaan yang kita digunakan, yaitu bagaimana pengalaman saat registrasi, apa kesulitannya, apakah instruksi OTP atau verifikasi mudah dipahami, dan lain-lainnya untuk ditanyakan saat interview. Lalu kita menggunakan metode task based usability. Nah, selain wawancara,
kita juga melakukan task-based usability, di mana setiap responden diberikan skenario spesifik untuk melakukan proses registrasi akun dan masuk ke akun yang telah diregistrasi secara mandiri. Nah, dan ada langkah-langkah yang dilakukan, pertama, pengguna diminta membuat akun baru, pengguna harus mengisi data yang diminta, pengguna memasukkan OTP, dan pengguna memastikan akun berhasil dibuat dapat digunakan atau masuk ke aplikasinya. Nah, lalu kita catat empathy map dan customer journey dari masing-masing responden dari user research yang kita lakukan. Nah, lalu ada sintesis temuan yang kita dapatkan dari user research tersebut. Yang pertama, user masih bingung setelah menekan tombol register karena belum memahami bahwa akun itu harus di-verify dulu baru bisa dilakukan login. Nah, karena alur verifikasi terasa kurang praktis, user harus berpindah dari aplikasi tersebut ke email lalu ke browser. Nah, proses verifikasi terasa putus tuh karena harus berpindah ke browser. Nah, lalu ada form registrasi yang cukup panjang di awal pendaftaran. Lalu ada UX isu prioritas. Ya, pertama, tidak jelaskan proses verifikasi setelah register, membuat user tidak memahami langkah selanjutnya. Lalu ada alur verifikasi yang harus berpindah ke email atau website. Nah, lalu banyaknya input form registrasi pada awal pendaftaran. Nah, itulah UX isu prioritas dari task yang saya analisis. Lalu kita buat user persona dan POV map dan how might we dari sintesis temuan tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke proses ideation. Nah, pada proses ideation sebelum masuk ke tahapan ideation, kita bahas dulu task flow existing dari produk yang ada saat ini. Nah, kita lihat sebelah kiri itu ada halaman registrasi di mana kita lihat ada form yang sangat panjang, dan ketika diketik tombol sign up itu muncul notif email is not verified. Nah, notif tersebut itu membuat user bingung. Jadi user berpikir apakah aplikasi emailnya tersebut sebenarnya sudah terdaftar atau belum. Nah, harusnya yang lebih baik itu silakan verifikasi email untuk masuk akun atau verif akunnya. Jadi user bisa ngecek emailnya untuk melakukan verifikasi. Nah, lalu setelah buka email itu ada link yang mengarahkan kita ke browser untuk melakukan verifikasi akun, dan cuma bisa dibuka melalui browser. Nah, setelah dibuka melalui browser muncul email itu terkonfirmasi sudah verified. Nah, dalam 5 detik itu user akan diarahkan ke sign page, tapi sayangnya sign page yang diarahkan itu masih di dalam browser, tidak kembali ke aplikasi. Jadi pengguna berakhir di browser, bukan kembali ke aplikasinya. Nah, selanjutnya ada design opportunity. Dari pain point-nya, yang pertama user bingung setelah menekan daftar karena tidak tahu langkah berikutnya, karena ketidakjelasan dari verifikasi tadi. Makanya dari itu user butuh kejelasan alur setelah registrasi. Nah, untuk itu kita membuat desain yang membuat alur registrasi yang mudah, lebih terarah dan mudah dipahami untuk solusinya. Lalu dari registrasi yang terlalu panjang, kita butuh dari registrasi yang cepat dan fleksibel. Nah, kita bisa mengasih solusi, yaitu menyediakan pilihan registrasi dan login yang lebih fleksibel. Seperti nanti yang akan kita bahas, ada opsi apa saja untuk registrasi dan login. Lalu ada feedback system yang kurang jelas, sehingga user tidak yakin akun berhasil dibuat. Nah, user tuh butuh kepastian apakah proses registrasi atau verifikasi itu telah berhasil dilakukan. Nah, maka itu kita butuh desain yang memberikan status dan feedback system yang lebih jelas agar user merasa yakin bahwa hal yang dilakukan itu berhasil atau gagal. Nah, untuk requirement-nya, pertama membuat alur registrasi yang mudah dan dipahami. Nah, untuk requirement-nya pasti sistem menampilkan alur registrasi yang jelas, memberi arahan setelah pengguna menekan daftar, dan mengarahkan pengguna ke tahap verifikasi atau halaman akun sesuai kondisi. Lalu desain opportunity yang kedua, menyediakan pilihan registrasi dan login yang fleksibel, mana sistem itu menyediakan beberapa metode masuk akun. Nah, untuk desain solusi saya itu menyediakan login dengan nomor HP, email, password, dan login dengan Google Login atau register dengan Google. Lalu ada memberikan status dan feedback sistem. Nah, setiap hal yang dilakukan oleh user itu sistem menampilkan pesan, error, atau arahan perbaikan dan konfirmasi agar user
yakin akun sudah dibuat atau login berhasil. Jadi user tidak bingung bahwa kejelasan bahwa dia sudah sampai mana. Nah, lalu ada proses ideation, mana tujuan kita itu menghasilkan alternatif solusi untuk memperjelas alur registrasi dan login, memperkuat feedback system, serta mampu membantu pengguna masuk ke akun dengan lebih mudah. Lalu metode yang kita lakukan, di sini kita melakukan ideation menggunakan brainstorming berbasis analogi dan benchmarking, di mana proses ini dilakukan dengan membandingkan alur registrasi atau login pada aplikasi lain yang sudah familiar bagi pengguna, lalu mengambil pola solusi yang relevan yang untuk diterapkan ke aplikasi Guardian ID. Nah, lalu ada alternatif solusi yang pertama, yaitu dengan menggunakan verifikasi OTP dan serta ada feedback verifikasi. Nah, pengguna mengisi OTP dan memberikan status berhasil atau gagal saat verifikasi. Nah, kelebihan dari proses ini itu mempercepat proses verifikasi dan mengurangi kebingungan pengguna. Lalu kekurangannya itu membutuhkan dukungan teknis tambahan dan tetap bergantung dari SMS karena kita di sini itu menggunakan nomor telepon untuk OTP-nya, jadi kita perlu bantuan pihak ketiga dari SMS. Nah, lalu ada registrasi dan login dengan Google, itu pengguna dapat membuat akun baru, masuk atau daftar dengan Google. Kelebihannya lebih cepat, familiar, dan mengurangi jumlah input yang manual. Nah, kekurangannya perlu feedback yang jelas jika akun sudah terdaftar atau belum terdaftar. Lalu ada alur registrasi hingga login akun. Nah, ini merupakan kombinasi keduanya tadi dari desain solusi yang saya ingin terapkan. Itu sistem mengarahkan pengguna dari proses daftar, verifikasi, hingga berhasil masuk akun. Nah, kelebihannya membuat alur lebih jelas dan memberi kepastian bahwa akun berhasil dibuat, serta akun yang telah didaftarkan itu bisa digunakan kembali. Nah, kekurangannya perlu menjaga langkah-langkah agar proses tidak terasa terlalu panjang. Nah, jadi final solutionnya kita menggunakan alur registrasi hingga login yang ketiga tadi. Nah, solusi ini mengarahkan pengguna dari proses daftar, verifikasi, hingga berhasil masuk ke halaman akun. Nah, dalam solusi ini, pengguna tidak hanya berhenti pada proses registrasi, tapi juga diarahkan sampai akun benar-benar dapat diakses. Jadi setelah registrasi, pengguna langsung masuk ke halaman akunnya. Nah, dengan itu pengguna mendapat kepastian bahwa akun berhasil dibuat, diverifikasi, dan siap digunakan. Nah, solusi ini dipilih karena menjawab pada masalah utama dari existing flow, yaitu verifikasi masih membingungkan, feedback sistem kurang jelas, serta status akun setelah registrasi dan verifikasi belum cukup jelas. Nah, selanjutnya kita bahas desain solution yang telah kita buat. Nah, pertama ada task flow redesign. Nah, karena task kita ada 2, kita breakdown satu persatu. Yang pertama itu ada register akun. Nah, register akun itu bisa menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan nomor telepon atau menggunakan Google. Nah, kalau menggunakan nomor telepon, berarti pengguna harus melakukan verifikasi OTP berhasil atau gagal. Nah, setelah verifikasi OTP, masuk ke halaman pengisian data diri untuk melengkapi profil si pengguna. Lalu masuk ke halaman akun saya atau dashboard-nya si pengguna. Sedangkan dengan Google, habis menggunakan Google, masuk ke SSO-nya Google, lalu kita konfirmasi akun dan masuk ke halaman saya. Nah, untuk login karena registrasi kita ada 2, yaitu menggunakan Google dan nomor telepon, login akun harusnya bisa menggunakan nomor telepon atau email dan password, kombinasi nomor telepon, email, dan password. Lalu verifikasi apakah nomor telepon atau email dan passwordnya sesuai, lalu masuk ke halaman akun saya. Atau menggunakan Google, verifikasi akun dari Google apakah akun sudah terdaftar atau belum. Lalu kalau sudah terdaftar, masuk ke halaman akun saya. Nah, task flow redesign yang pertama yaitu integrasi proses verifikasi in-app. Nah, setelah sistem itu mengarahkan pengguna dari proses daftar, verifikasi, hingga berhasil masuk akun ke halaman akun di dalam aplikasinya. Jadi tidak ada butuh pihak ketiga seperti diarahkan ke web atau mengklik link verifikasi di email. Lalu ada fleksibilitas metode masuk, kita menggunakan SSO, menyediakan opsi register dan login menggunakan Google, memangkas langkah pengisian form yang terlalu panjang sehingga proses jauh lebih efisien dan cepat. Lalu ada penerapan sistem auto login. Setelah alur registrasi dan pengisian data diri selesai, itu pengguna langsung diarahkan ke dashboard akun saya sehingga menghilangkan kewajiban login manual yang sebelumnya dikeluhkan oleh user. Karena sebelumnya itu setelah verifikasi di browser harus login manual ke aplikasinya. Lalu yang keempat, kita menyediakan kejelasan feedback system
di mana setiap langkah termasuk pemilihan Google atau OTP itu memiliki transisi yang jelas sehingga pengguna yakin akun berhasil dibuat. Kita kasih feedback yang cukup jelas juga apakah OTP gagal atau berhasil, atau dengan akun Google apakah akun sudah terdaftar atau belum. Nah, penyederhanaan task flow-nya yaitu flow yang dihapus, keharusan melakukan login ulang secara manual setelah registrasi, proses verifikasi akun menggunakan link eksternal atau berpindah dari Gmail dan browser. Nah, permasalahannya kalau menggunakan login secara manual membuat pengguna bingung dan ragu mengenai status akun mereka, apakah sudah registrasi saja atau sudah bisa login, karena ya seperti yang kita tahu tadi masih diarahkan ke browser, tidak langsung ke aplikasinya. Jadi pengguna masih merasa bingung. Lalu meningkatkan waktu pengerjaan, karena yang dari sebelumnya itu karena flow-nya masih panjang dan butuh beberapa pihak ketiga dan menyebabkan beban kognitif pengguna karena proses terasa terlalu panjang. Lalu dengan penyederhanaan itu, dampak yang kita harapkan yaitu mempersingkat waktu penyelesaian tes registrasi dan login, menciptakan pengalaman mulus tanpa hambatan karena seluruh aktivitas itu terpusat di dalam aplikasinya, lalu mengurangi beban kognitif dan kebingungan dari pengguna, dan yang terakhir meningkatkan success rate pada awal penggunaan aplikasi. Nah, ini ada prototype overview. Prototype ini kita kembangkan berdasarkan hasil pengujian atau usability testing pada pengguna awal GoDaddy. Nah, fokus utama pengembangan ini itu terletak pada kejelasan instruksi, verifikasi, fleksibel metode pendaftaran, dan serta penyederhanaan alur untuk memastikan pengguna merasa yakin dan proses berjalan tanpa terputus dari flow-nya. Nah, lalu ada desain sistem yang kita gunakan, ada color palette, beberapa color palette yang sudah kami sepakati dengan kelompok. Ada color palette dan tipografi kita menggunakan Inter, ada UI komponen car yang kita gunakan, lalu ada button-buttonnya serta warna yang sudah ada di color palette yang kita gunakan. Nah, untuk desain sistemnya itu kita menggunakan aplikasi mobile yaitu iPhone 14 Pro Max dengan width 430 dan height 900 dan dengan height 932. Lalu ada beberapa komponen sistem, di mana kenapa kita menggunakan komponen sistem itu karena terdapatnya perlu input di prototipenya. Jadi kita menggunakan komponen agar prototipe itu bisa menerima input walau hanya berupa key dari keyboardnya, seperti satu akan munculkan email atau nomor HP atau verifikasi untuk login benar. Nah, itu kita menggunakan beberapa komponen sistem. Nah, bisa kita lihat ada untuk verifikasi OTP, untuk pengisian nomor HP, untuk pengisian data diri, nah, dan beberapa notifikasi feedback dari kejelasan proses registrasi agar user tidak merasa bingung, seperti verifikasi berhasil, verifikasi gagal, atau saat dengan Google daftar sekarang, akun belum digunakan, atau login sekarang karena akun sudah didaftarkan dengan Google. Nah, lalu ada beberapa halaman yang kita redesign. Yang pertama itu halaman registrasi, dari yang sebelah kiri bentuknya merupakan form panjang sekali dan notifikasi. Lalu kita redesign seperti ini, simple, di mana kita ada kolom nomor HP yang meminta input nomor HP saja untuk daftar. Lalu ada tombol daftar yang menonjol untuk memandu pengguna melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu verifikasi OTP. Lalu ada opsi pendaftaran instan menggunakan akun Google dan untuk memberikan fleksibilitas dan memangkas waktu pengisian manual. Lalu ada tombol navigasi cepat yang mudah ditemukan, itu sudah punya akun itu diarahkan ke login. Nah, mungkin kita bahas karena registrasi kita bisa dengan OTP atau Google, kita bahas dengan yang OTP terlebih dahulu. Nah, kita lihat kalau sebelumnya tahap verifikasi itu diarahkan ke email dan klik link dan diarahkan ke Chrome-nya atau browsernya. Nah, sekarang kita melakukan proses verifikasi di dalam aplikasinya, walau butuh melihat notifikasi di SMS untuk kode verifikasinya. Nah, dengan redesign halaman ini itu kita menghilangkan keharusan membuka aplikasi email dan browser eksternal. Nah, pengguna langsung memasukkan kode di dalam aplikasi sehingga
terasa tidak terputus. Lalu ada notifikasi feedback dari sistem. Notifikasi ini memberikan kepastian langsung bahwa yang bahwa akun mereka itu telah valid atau tidak verifikasinya. Nah, kalau berhasil kita munculkan verifikasi berhasil, kalau gagal kita munculkan verifikasi salah. Nah, lalu ada reset OTP kalau kode verifikasinya salah dalam 60 detik, sehingga pengguna bisa kirim ulang OTP-nya untuk memastikan kode verifikasi benar atau salahnya. Nah, lalu kalau kode verifikasi sudah berhasil, kita masuk ke halaman lengkapi profil. Nah, ini setelah kode verifikasi berhasil, baru pengguna melengkapi profilnya, di mana from pengisian data pribadi seperti nama, password akun, dan email. Nah, itu dibuat setelah verifikasi akun berhasil. Lalu ada tombol aksi utama, yaitu menyelesaikan pengaturan akun dan masuk ke akun setelah dikonfirmasi. Serta ada keyboard yang langsung muncul kalau masuk ke halaman verifikasi akun atau lengkapi profil. Nah, lalu halaman registrasi selanjutnya yaitu halaman registrasi dengan Google. Yang pastinya setelah dengan registrasi Google itu kita bakal masuk ke halaman SSO-nya Google. Yang pertama kita pilih akun yang akan digunakan, akun Google yang tersedia di HP kita. Lalu halaman berikutnya memberikan kontrol kepada pengguna bahwa bahwa aplikasi akan membaca data dari Google-nya, yaitu nama dan alamat email. Nah, jika akun sudah terdaftar, maka akan muncul login sekarang atau email sudah terdaftar, sehingga pengguna bisa diarahkan untuk login ke aplikasi atau batal untuk daftar dengan akun Google lainnya. Nah, sedangkan jika mendaftar dengan daftarnya berhasil atau akunnya belum digunakan, itu bakal muncul notif daftar sekarang, yaitu email belum terverifikasi. Nah, dengan mendaftar berarti dengan mengklik daftar dan setuju, berarti pengguna mengakui telah membaca syarat ketentuan. Nah, sehingga ada feedback sistem adaptif untuk akun baru. Nah, jadi pengguna merasa yakin bahwa proses registrasinya itu sudah berhasil. Nah, setelah berhasil, masuk ke halaman akun saya atau dashboard pengguna. Nah, di dashboard pengguna karena pengguna mendaftar dengan Google dan supaya bisa login ke depannya dengan email dan password, maka di halaman akun saya dengan daftar Google itu bakal muncul set password untuk memudahkan login ke depannya agar bisa login dengan password atau login dengan Google lagi. Itu memberikan fleksibilitas kepada pengguna. Nah, lalu ada redesign halaman login dari yang sebelah kiri. Kita lihat halaman loginnya, lalu kita redesign menjadi seperti yang sebelah kanan, di mana itu bisa login menggunakan email atau nomor HP dan kombinasi password. Nah, itu nyambung ke yang sebelumnya. Kalau masuk register dengan Google itu bisa set password atau bisa login manual dengan email dan password. Tapi juga bisa login dengan masuk dengan Google langsung. Nah, juga ada feedback system yang disediakan dengan dari loginnya apabila pas pengisian form itu invalid atau ada yang salah dari email atau nomor HP atau passwordnya, maka akan muncul feedback invalid user ID atau password, sehingga user tahu bahwa ada yang kesalahan dari email atau passwordnya. Lalu bisa juga masuk dengan Google tadi, langsung praktis, tinggal klik akun Google yang telah digunakan. Dan navigasi kalau belum punya akun, karena defaultnya itu halaman account itu kalau belum login itu page login. Jadi perlu kalau belum punya akun ada navigasi tombol ke daftar. Nah, yang ini masuk dengan Google, diberikan fleksibilitas, langsung bisa pilih akun yang akan kita gunakan di dalam aplikasi. Nah, kalau akun yang kita gunakan, misal user iseng masuk dengan Google langsung, tapi akun tersebut belum terdaftar, nah maka akan muncul email ini belum terdaftar. Jadi user tahu bahwa akun tersebut belum terdaftar dan harus daftar terlebih dahulu. Nah, jika akun yang diklik itu sudah terdaftar atau sudah pernah regis, maka akan masuk ke halaman akun saya tadi, langsung masuk ke halaman akun saya. Nah, ada desain principle apply dari desain solution yang saya buat. Yang pertama ada visual hierarchy, di mana elemen penting seperti
tombol dibuat paling menonjol menggunakan warna branch yaitu orange. Nah, agar pengguna tahu ini tombol yang untuk mengkonfirmasi apa yang dia lakukan. Nah, prompt input dibuat bersih tanpa distraksi serta membantu pengguna fokus pada langkah pendaftaran baru atau masuk. Lalu ada konsistensi di mana penggunaan gaya font yaitu warna tombol orange, kolom input dan penempatan tombol masuk dengan Google mengikuti pola yang sama persis di halaman login maupun registrasi. Nah, ini membantu pengguna belajar menggunakan aplikasi lebih cepat. Ada feedback yaitu sistem memunculkan pop-up atau Toastmate sistem secara instan di mana contohnya email ini belum terdaftar tadi dan lain-lainnya itu memberitahukan respon yang jelas terhadap pengguna. Jadi pengguna tidak bingung apa respon dari sistem dari hal yang dia lakukan. Lalu ada user control di mana pengguna diberikan kebebasan untuk memilih metode pendaftaran atau login. Nah, bisa dengan nomor HP atau dengan Google tadi. Lalu ada pencegahan error di mana pengguna tidak dibiarkan salah melangkah ke flow aplikasi. Jadi misal di sistem login akan memblokir otomatis dan meminta konfirmasi regis jika email belum terdaftar. Nah, itu juga perlu agar pengguna tidak salah dalam melakukan flow dari tes tersebut. Nah, lalu ada kesimpulan dari desain solution itu, pertama ada pain point yang user bingung setelah menekan daftar karena tidak tahu langkah berikutnya. Itu dari desain solusi kita memberikan solusi yaitu membuat alur verifikasi di aplikasi serta mengubah proses verifikasi email eksternal menjadi input OTP langsung di dalam aplikasinya. Lalu ada register dan login terasa panjang, kita kasih solusi penyederhanaan form dan fitur login Google dengan SSO. Lalu menyediakan opsi pendaftaran tadi Google serta memperhatikan auto login setelah registrasi berhasil. Lalu pain point terakhir yaitu feedback sistem kurang jelas. Nah, desain solution yang kita tawarkan tadi yang sudah saya notice yaitu sistem selalu memberi pop-up setiap apa yang dilakukan dari user. Misal login apakah invalid atau tidak, daftar apakah data yang dimasukkan cukup jelas, itu akan memberikan notifikasi feedback jelas dari sistemnya. Nah, selanjutnya masuk ke bagian evaluasi dari prototipe yang telah kita buat tadi. Yang pertama, perencanaan testing planning, yaitu kita mengevaluasi apakah prototipe yang dirancang mampu membantu pengguna menyelesaikan masalah registrasi dan login dengan lebih mudah, dengan instruksi verifikasi yang lebih jelas dan efisien. Lalu ada matrik pengujiannya yaitu test sukses, ada time on test, misclick, path analysis, dan satisfaction. Lalu ada metode pengujian, kita menggunakan mass testing, dan pertanyaan riset berdasarkan ASCII atau After Scenario Quest. Itu kita menanyakan 3 pertanyaan dengan skala 1-7, yaitu pertama, apakah registrasi mudah diselesaikan, apakah waktu yang dibutuhkan itu efisien, dan terakhir itu apakah pengguna merasa informasi dan instruksi yang tampilkan tas itu jelas dan membantu. Itu pertanyaan riset dari metode ASCII atau After Scenario Question. Nah, lalu ada user testing planning dari persona yang pastinya seperti sebelumnya itu guna dengan mahasiswa atau pengguna muda berusia 18 hingga 25 tahun yang aktif menggunakan smartphone dan terbiasa melakukan pembelian produk secara online. Lalu ada kriterianya berusia 18 sampai 25 tahun, mahasiswa atau pengguna muda atau terbiasa menggunakan aplikasi e-commerce serta familiar dengan proses registrasi dan login. Lalu ada skenario uji yang pertama yaitu register. Nah, pengguna diberi kebebasan register akun apakah menggunakan nomor telepon dan OTP atau menggunakan registrasi dengan Google. Lalu ada tes login. Nah, setelah register berhasil dilakukan, pengguna diarahkan untuk login kembali dengan cara register yang mereka lakukan sebelumnya, apakah dengan nomor HP, password, email password, atau bisa menggunakan langsung menggunakan masuk dengan Google kalau dia registrasi dengan Google juga sebelumnya. Nah, lalu ada planning kita dari timeline. Kita pertama itu menentukan fokus pengujian dan menyusun skenario tes. Nah, lalu setelah menyusun skenario tes, kita menyiapkan prototipe, selalu menyediakan mass testing dan pengujiannya. Lalu setelah berbuat mass testing, lalu kita sebar link testing mass dan pelaksanaan user testing itu secara remote melalui platform mass saja.
Dan yang terakhir kita melakukan analisis data dari MES dan menyusun laporan untuk presentasi akhir sekarang ini. Lalu ada lokasi pengujiannya itu secara remote karena menggunakan MES, jadi mengerjakan secara mandiri dari lokasi masing-masing. Lalu ada kebutuhan analisis, yang pertama pastinya prototipe yang telah kita buat, lalu ada platform MES, ada link task MES untuk pengujian, ada laptop atau PC dari usernya, lalu ada laptop saya sendiri untuk analisis hasil dari MES tersebut. Nah, outputnya itu yang sekarang yaitu laporan hasil dalam bentuk PPT. Nah, masuk ke profil task user, di mana ada beberapa user yang kita pilih. Yang pertama ada mahasiswa IPB, lalu ada mahasiswa dari kampus lain juga. Di user yang ketiga itu teman saya, di mana kriteria ini merupakan user yang berusia 18 hingga 25 tahun dan terbiasa menggunakan smartphone. Nah, agar hasil pengujian tersebut dapat lebih mewakili populasi target pengguna baru. Nah, lalu ada dokumentasi pengujian di mana di MES itu kita setup sebelum melakukan tasknya, kita minta user untuk masukkan nama dulu. Nah, lalu saya sebar link dari pengujian itu melalui WhatsApp kepada teman-teman saya. Lalu pengujian ini dilakukan secara remote dan unmoderate di mana menggunakan platform MES. Nah, dari dokumentasi tersebut ini kita bisa lihat bahwa 5 dari partisipan telah valid dan menyelesaikan seluruh skenario task secara mandiri melalui perangkat masing-masing. Jadi untuk pengujian saya saat sekarang ini itu menggunakan kurang lebih ada 5 partisipan yang mencoba melakukan testing melalui MES. Lalu ada hasil user testing. Yang pertama itu pada task registrasi ada partisipan 5 orang, sukses rate 100%, ada drop off 0, dan average duration itu 42,7 detik dari keseluruhan user ada 5 orang, dan misclick rate sekitar 48%. Nah, seluruh user itu berhasil melakukan task registrasi dengan rata-rata penyelesaian 42,7 detik, namun tingkat kesalahan misklik yang cukup tinggi dengan persentase 48,9 yang menjadi area untuk evaluasi ke depannya. Lalu ada hasil berikutnya pada task login. User masih sama, tapi kita melihat signifikan dari average duration untuk login itu tergolong sangat cepat untuk login, yaitu 6,2 detik, dan misklik rate yang lebih sedikit atau lebih rendah daripada task register, yaitu sekitar 33,3% untuk task login itu sendiri. Nah, lalu ada pet metric dari register, di mana pet result-nya itu 80%, berarti ada satu user yang tidak mengikuti pet dari mesh tersebut. Nah, setelah saya lihat pet yang diikuti user tersebut itu berbeda pada tahap proses user mencoba melakukan verifikasi salah, di mana pada pet yang saya sediakan user ekspektasi saya user ngeklik kirim ulang OTP. Nah, ternyata pada saat testing ada user yang langsung mengisi di OTP sebelumnya, jadi tidak kirim ulang OTP. Jadi pada saat verifikasi sudah ada OTP dihapus dan langsung masuk ke OTP yang benarnya, sehingga menyebabkan petnya itu tidak sesuai dengan yang saya inputkan di MES, walau ujung-ujungnya tetap berhasil masuk ke tasnya atau berhasil register akun. Nah, itu penyimpangan ini wajar terjadi karena karena prototipe dirancang dengan beberapa jalur yang fleksibel, jadi tidak harus sesuai dengan pet yang saya sediakan tersebut. Yang penting itu user bisa menyelesaikan tasnya itu dan login ke atau register dan masuk ke halaman akun saya. Nah, dengan demikian angka 80% ini menunjukkan ini tidak menunjukkan kegagalan pengguna 80%, karena metrik ini justru menggambarkan keberagaman jalur yang dipilih pengguna untuk mendaftar, membuktikan bahwa fleksibilitas desain pendaftaran. Nah, sebelum lupa, untuk pet-nya itu sendiri, itu kita ada 4 pet, di mana itu pertama pet 1 itu register dengan nomor telepon, dan ada pet registrasi register tersebut dengan verifikasi OTP salah dulu baru benar atau langsung benar. Nah, lalu ada pet itu 2 pet untuk registrasi
registrasi dengan nomor telepon, lalu ada 2 pet berikutnya itu registrasi dengan Google, di mana yang pet ketiga itu registrasi dengan Google, dia menggunakan akun yang sudah terdaftar terlebih dahulu, lalu daftar kembali dengan akun yang belum terdaftar, atau langsung daftar dengan akun yang belum terdaftar untuk pet yang terakhir atau keempat. Lalu ada pet matrix login, itu ada 4 juga. Yang pertama, login dengan manual, email, nomor telepon dan password bisa salah dulu untuk pet 1 lalu berhasil, atau pet 2 yang langsung berhasil. Lalu ada pet yang ketiga itu login dengan Google, bisa tes dulu login yang salah itu dengan akun yang belum terdaftar, lalu masuk dengan akun yang sudah terdaftar, atau masuk dengan pet terakhir atau pet 4 langsung masuk dengan akun yang sudah terdaftar. Nah, untuk metrik pada pet login sendiri itu tidak ada penyimpangan jalur sama sekali, yaitu 100% partisipan menempuh rute navigasi pet yang sudah saya sediakan. Nah, matriks 100% ini itu sangat memuaskan. Nah, ini membuktikan bahwa redesign halaman login beserta opsi masuk instan via Google sangat intuitif, bersih, dan tanpa distraksi, dan berhasil menuntun pengguna langsung menuju halaman akun tanpa langkah keraguan sedikit pun. Lalu ada hasil analisis dari kuesionernya, karena kita menggunakan after scenario questionnaire atau ASK dengan skala 1-7, kita ajukan 3 pertanyaan. Lalu yang pertama, apakah proses registrasi mudah diselesaikan? Lalu apakah waktu yang dibutuhkan efisien? Lalu apakah pengguna merasa informasi dan instruksi ditampilkan cukup jelas? Nah, dari responden tersebut menjawab dengan rata-rata 6,8 dari 7. Jadi seluruh partisipan itu setuju bahwa proses registrasi dan login Gordon ID sangat mudah diselesaikan, serta waktu pengerjaannya efisien dan waktu instruksi yang ditampilkan sangat jelas. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa redesign berhasil mengatasi 3 permasalahan pada desain lama, yaitu yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu ada temuan positif dari hasil testing. Yang pertama, seluruh peserta berhasil menyelesaikan tes registrasi dan login dengan sukses rate tadi 100%. Nah, lalu yang kedua, dari feedback atau ASK after scenario questionnaire itu dapatkan skor 6,8 dari 7. Nah, dari feedback itu berarti pengguna menghilangkan keraguan dari berkat notifikasi dan dari apps yang jelas, sehingga feedback yang disampaikan oleh sistem itu sangat jelas. Lalu ada waktu penilaian selesai tes yang efisien dengan waktu, khususnya pada login, dengan waktu 6,2 detik yang tergolong sangat cepat, yang menandakan bahwa proses login itu sangat efisien dari segi waktu. Lalu ada temuan negatif, yaitu masih ditemukan misklik yang cukup tinggi dari proses registrasi tadi, terutama pada halaman akun. Itu proses misklik rate-nya itu sebesar 48,9%. Lalu ada 20% partisipan atau 1 partisipan yang tidak keluar pet, yang tidak mengikuti pet yang saya berikan tadi. Lalu yang terakhir, halaman lengkapi profile itu dikategorikan sebagai screen to reward dengan skor usability-nya itu sangat kecil, 47%, dan di halaman inilah yang banyak terjadi misklik di proses registrasi halaman lengkapi profil, yang akan kita evaluasi ke depannya dan akan kita perbaiki. Nah, lalu ada dengan hubungan usability dan usability goal dari prototype yang telah kita buat atau testing. Yang pertama tadi effective to use. Nah, dari kita lihat dari hasil testing, sukses rate 100%, berhasil membuat akun, menyelesaikan verifikasi dan login dengan akun tanpa ada yang berhenti dengan drop off 0%. Nah, itu melambangkan bahwa aplikasi kita itu efficient to use. Lalu selanjutnya ada yang tadi effective to use, yang kedua baru efficient to use, dengan dilihat dari waktu rata-rata registrasi, yaitu 42,7 detik dan login 6,2 detik. Nah, login proses dari data ini, hasil testing tersebut terbukti bahwa menghilangkan pengulangan langkah yang tidak perlu dan
flow yang efisien dari register dan login. Yang terakhir ada easy to learn, di mana pengguna mampu memahami alur secara mandiri dengan skor kepuasan tinggi, yaitu 6,8 dari 7. Namun, tingkat miskliknya masih tinggi pada proses registrasi. Nah, ini memerlukan sedikit penyelesaian agar lebih intuitif pada penggunaan registrasi. Lalu ada hubungan dengan UX goal. Yang pertama, satisfying, di mana terbukti dengan ASCII yang sangat tinggi, yaitu 6,8/7. Pengguna merasa sangat puas karena proses registrasi dan login berjalan dengan sangat lancar dan cepat. Lalu ada helpful, sistem terbukti sangat membantu memandu pengguna. Hal ini terlihat dari keberhasilan pengguna memahami instruksi OTP serta feedback sistem yang jelas dari sistemnya yang mencegah pengguna dari error yang berkepanjangan. Lalu ada motivate, di mana tingkat penyelesaian itu success rate 100% tanpa ada yang drop off. Pengalaman onboarding yang mulus dan bebas hambatan ini berhasil memberikan kesan pertama yang positif sehingga mendorong pengguna untuk langsung masuk dan mengeksplor aplikasi Guardian ID lebih lanjut. Lalu masuk ke penutup. Jadi kesimpulan yang kita raih itu terdapat beberapa problem awal. Ada proses verifikasi yang melempar pengguna ke eksternal, alur pendaftaran terasa panjang, dan kurangnya feedback sistem. Nah, dari hasil desain itu proses verifikasi akan jauh lebih terpusat dan praktis dengan sistem OTP di aplikasi. Lalu pengguna memiliki fleksibilitas dan efisiensi waktu yang sangat tinggi berkat integrasi opsi Google SSO. Lalu ada status kepemilikan akun ditampilkan dengan sangat jelas melalui kelancaran transisi ke halaman profil dan feedback error yang sangat responsif dari hasil dari desain kita. Nah, hal ini juga ditunjukkan dengan sukses rate 100%, lalu ada drop off rate 0%. Nah, dan ada hasil kuesioner yang sangat positif terhadap kemudahan, kecepatan, dan kejelasan instruksi selama tes ini berlangsung. Nah, berdasarkan hasil pengujian ini, solusi redesign berhasil mengatasi permasalahan utama yang ditetapkan pada tahap penelitian awal, sehingga pengguna kini dapat menyelesaikan proses registrasi dan login Guardian ID dengan jauh lebih mudah, cepat, dan merasa yakin dengan status akun mereka. Lalu ada insight yang saya dapatkan selama pembelajaran ini. Yang pertama itu empathize, di mana saya belajar bahwa pengguna sangat mengutamakan kepraktisan. Proses verifikasi yang melempar ke browser secara eksternal mungkin secara sistem itu bisa, namun dari sudut pandang pengguna hal itu sangat membingungkan dan mengurangi kenyamanan. Lalu dari Vine saya belajar untuk memprioritaskan masalah yang paling krusial dari berbagai keluhan yang ada. Saya berfokus pada perbaikan alur dan kejelasan feedback sistem karena halaman registrasi dan login adalah gerbang utama yang menentukan first impression pengguna dalam penggunaan aplikasi. Lalu ada idea di mana saya menyadari bahwa solusi terbaik tidak selalu berupa desain yang rumit, seperti mengadopsi fitur SSO dari Google dan memindahkan proses OTP di dalam aplikasi. Langkah efisien ternyata memberikan dampak positif yang sangat besar. Lalu ada saya belajar prototype. Pada tahap ini saya belajar menerjemahkan ide menjadi sebuah prototype yang nyata dan interaktif dan membuat beberapa jalur yang fleksibel untuk registrasi dan login. Lalu ada saat testing, saya belajar asumsi desain itu harus selalu diverifikasi oleh data yang real. Meskipun sukses rate 100%, database menunjukkan masih ada misklik rate yang tinggi di halaman awal yang menyadarkan saya bahwa desain yang terlihat sudah jadi pun selalu memiliki ruang untuk perbaikan ke depannya, yaitu misklik rate yang cukup tinggi. Terakhir, untuk pengembangan selanjutnya itu akan berfokuskan kepada melakukan pengujian pada perangkat mobile, karena pada saat sekarang ini masih menggunakan PC atau laptop karena kita memerlukan input key di prototipe-nya untuk melakukan input data dari user untuk saat registrasi. Lalu kita melakukan optimalisasi tata letak untuk mengurangi tingkat misklik yang ditemukan selama pengujian, lalu menyediakan metode login register yang lainnya seperti selain nomor telepon dan Google, lalu melakukan pengujian dengan jumlah partisipan yang lebih besar dan lebih beragam untuk melihat hasil yang lebih baik untuk ke depannya. Lalu di sini ada direktori tautan dari project presentasi akhir ini. Nah, mungkin sekian presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.